بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada Al-Mufrad. Kita masuk ke bab baru, bab 18, hadis ke-34. Para jemaah, hadis ke-34 ini merupakan sebuah hadis yang dibawakan oleh penulis yang berkaitan tentang kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan adapun di dalam Al-Mufrad, hadis ini dituliskan oleh Imam Bukhari, akan tetapi dengan kisah yang ringkas. Ada kisah lengkapnya, antum bisa lihat di Sahih Muslim, hadis nomor 2491. Di situ ada kisah lengkap tentang masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu alil Islam ala ummi Nasraniyah. Hadis Arba'ah Rasul. Hadatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Ikrimah bin Ammar qala hadatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul radhiyallahu anhu yaqul ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha ala islami fataba faqultu laha fa'ataitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a fa'ataituha waqad ajabat 'alaiha al-bab waqad ajabat 'alaiha al-bab faqultu ya Aba Hurairah faqalat ya Aba Hurairah inni aslamtu fa'akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha li wa la ummi ud'ullaha li wa li ummi faqala Allahumma abduka wa Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahu ila nasi ahibbahu fi'il amr, ahabba yuhibbu ahibba.
Jadi fil amr dari akan perhimpunan. Baru waktu Islam al-Ummi an-Nasraniyani. Bab menyeru kepada Islam atau mengajak kepada Islam seorang ibu, dan kita bisa katakan orang tua an-Nasrani, yang Nasrani atau yang kafir. Artinya ketika seorang anak memiliki orang tua yang kafir, entah Nasrani maupun Yahudi, maka dia berkewajiban untuk mengajak orang tuanya kepada Islam. Ini kalau dalam masalah agama. Adapun dalam masalah amaliyah, maka sama. Seorang anak yang memiliki orang tua yang dia melakukan suatu kemungkaran misalkan, maka dia berkewajiban untuk mengajak orang tuanya meninggalkan kemungkaran tersebut dan melakukan kebaikan atau mengerjakan ketaatan. Sehingga inti dari masalah ini adalah dakwah itu tegak kepada orang tua. Seorang anak dakwah itu tegak kepada orang tua. Kalau misalkan seorang anak tidak mau mendakwai kedua orang tuanya ketika orang tuanya kafir atau ketika dalam perbuatan kemungkaran, justru ini merupakan sikap durhaka kepada kedua orang tua. Lalu ya, dan ketika seorang anak menasihati orang tuanya atau mendakwai orang tuanya kepada Islam atau kepada ketaatan, maka ini merupakan bentuk dari bakti kepada kedua orang tuanya. Namun apabila seorang anak tidak mau mengajak kedua orang tuanya kepada kebaikan atau mengajak kepada Islam dengan alasan nanti orang tua saya marah kepada saya, karena sebagian anak menganggap kalau orang tuanya marah berarti dia telah durhaka kepada dia, sehingga anak tersebut tidak mendakwai orang tuanya, tidak menasihati orang tuanya, maka anak ini dianggap durhaka kepada orang tua. Dan ingat, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya kafir, dia tetap mendakwai bapaknya meskipun bapaknya marah. Bahkan tidak hanya marah. Apa kata bapaknya kepada Ibrahim? Bapaknya mengatakan, la in lam tantahi la arjumannaka. Hai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dengan apa yang kamu dakwakan kepadamu itu, bapaknya mengatakan, la arjumannaka, aku akan merajamu. Aku akan merajamu. Ini bentuk bakti Ibrahim kepada bapaknya yang kafir. Meskipun bapaknya kafir, Ibrahim tetap mendakwai bapaknya, meskipun pada akhirnya akibatnya adalah rajam, akan dirajam oleh bapaknya. Dari sini ma'asyiral muslimin, kalau ada sekedar orang tua marah ketika dinasihati, kita cuek saja. Kita tidak perlu dengarkan hal itu. Kita tetap tegakkan dakwah, tetap tegakkan nasihat. Karena justru ketika kita tidak menasihati orang tua kita ketika dia salah, atau mengajak dia kepada Islam ketika dia kafir, justru itu sama saja kita membiarkan orang tua kita terjun ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, dan itu jangan sampai kita lakukan. Artinya, meskipun itu orang tua kita, jangan pernah kita segan kepada mereka untuk menasihati mereka kepada kebaikan. Baik, kemudian untuk menguatkan bab ini, Imam Bukhari membawakan hadis tentang kisah Islamnya Abu Hurairah. Kisah Islamnya ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haddatsana Abu Walid, telah menceritakan kepada kami Abu Walid Hisham ibn Abdul Malik, qala, dia berkata, haddatsana Ikrimah ibn Ammar, qala, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibn Ammar, qala, haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, telah menceritakan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi, qala, dia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Dari segi syarat, maka yang ada di Adabul Mufrad
Hurairah itu tidak ada bedanya dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim, sama. Tapi bedanya nanti ada pada segi lafaz. Kenapa berbeda Ustaz? Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, yang diadakan mufrad ini adalah ringkasan dan itu diperbolehkan oleh para ulama hadis. Jadi para ulama hadis sepakat bahwa seseorang dalam meriwayatkan hadis itu boleh baginya untuk meringkas hadis tersebut, atau boleh baginya untuk mengambil bil makna saja, mengambil intinya saja tanpa menyebutkan lafaz lengkapnya, itu boleh. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, "Masai abi ahadun." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku, yang mendengar namaku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu bangsa Yahudi dan tidak pula bangsa Nasrani, illa ahabbani, kecuali mereka atau dia pasti akan mencintaiku. Nah, Yahudi ini bukan agama. Yahudi ini adalah sebuah bangsa yang berasal dari sebuah keturunan, di mana Yahudi, bangsa Yahudi itu berasal dari keturunan Yehuda. Yehuda itu merupakan anak keempat dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu punya 4 istri. Nabi Yakub punya 4 istri. 2 istrinya budak, 2 istrinya yang lain adalah kakak adik. Di zaman itu menikahi wanita yang bersaudara tidak dilarang. Adapun di zaman kita menikahi wanita yang bersaudara itu diharamkan syariat kita. Adapun di syariat tersebut, di syariat di waktu itu tidak dilarang. Jadi Yakub alaihissalam ini dia mencintai seorang wanita. Wanita ini anak dari Laban. Laban ini punya 2 anak. Nah, Yakub ini mencintai salah satu dari kedua orang ini. Yang dia cintai bernama Rohil. Siapa? Rohil. Ini adiknya. Laban bersyarat, kalau kau ingin menikahi Rohil, maka kau harus bekerja dulu. Artinya dia bekerja. Setelah kerja, ternyata sama Laban tidak dinikahkan sama Rohil, dinikahkan sama mbaknya Rohil yang bernama Lea. Ya tentu Yakub protes. Saya sudah bekerja begitu lama, kenapa kau dinikahkan dengan Lea? Laban mengatakan, tidak pantas adik menikahmu dibanding mbak. Itu saya ingat di waktu itu, ada di waktu itu seperti itu. Jadi mbak itu yang nikah baru adik. Dan itu sama seperti adat kita. Adat kita seperti itu. Adik itu kalau bisa jangan nikah dulu sebelum mbak. Menikahlah dia dengan Lea. Setelah dia menikah dengan Lea, baru Yakub menikah dengan Rohil. Nah, dari Lea ini itu lahir 4 orang anak laki-laki. Yang pertama Ruben, yang kedua Simon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda. Yehuda inilah yang akan jadi cikal bakal Yahudi. Yang kelima Esakor, yang keenam Zebulon. Adapun Rohil ini juga punya anak. Karena dia ini banyak punya anak, akhirnya Rohil ini ngasihkan budaknya kepada Yakub dinikahi, yang bernama Bilha. Menikahlah Yakub dengan Bilha, punya 2 anak yang bernama Dan dan Naftali. Lea ini akhirnya Lea punya budak juga. Karena Lea sudah berhenti juga melahirkan lagi. Akhirnya Lea menikahkan Yakub dengan budaknya yang bernama Zilfa atau Zilpa. Lahirlah 2 anak, Lot sama Ashir. Ya,
Berarti beruntung Nabi Yakub berapa istrinya? 3, 4. Dikasih begitu saja dapat dari 1 bulan. Masya Allah. Nah, ternyata nggak lama Rahil ini melahirkan, punya anak yang menjadikan 10 saudara, 10 anak laki-laki Yakub cemburu. Siapa anak Rahil ini? Yusuf dan Benyamin. Misalnya begini. Jadi total anak laki-laki Yakub ada berapa? 12. 1 orang anak perempuan. Nah, Yahudi ini sebuah bangsa dari keturunan Yehuda tadi. Di Yakub itu bapaknya Ishak. Berarti ibaratnya itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian demikian juga dengan Nasrani para jamaah. Ini bukan agama Nasrani. Kalau dengan bilang orang Kristen, orang Nasrani itu salah. Nasrani ini nama sebuah kampung yang bernama Nasirah. Nasrani itu nama sebuah kampung yang nama asalnya adalah Nasirah. Tadi saya tadi tafsir Qurtubi tidak ada di Syariah, cuma ada tak baca. Di situ yang Qurtubi jelasin asal usul nama Nasrani itu apa. Dia bukan Kristen. Kristen belum ada di masa itu. Kristen itu muncul ketika zaman Paulus atau zaman Konstantin. Ini bukan Kristen, tapi nama sebuah kampung. Nah, diutuslah Isa alaihi salam ke kampung ini, ke Nasirah ini. Maka penduduknya beriman kepada Isa. Nah, penduduk yang beriman kepada Isa ini disebut Nasrani. Dan inilah pengikut setianya Isa alaihissalam yang dikatakan kaum Hawazi, yang jumlahnya ada 12 orang yang setia. Tapi secara umum maka dinamakan Nasrani, bukan Kristen. Jadi Kristen bukan Nasrani. Kalau Kristen dia sudah menyimpang dari Isa alaihissalam. Adapun Nasrani itu adalah sebuah kaum di sebuah kampung yang masih beriman dengan apa yang diturunkan oleh Isa. Baik, ini kata Abu Hurairah. Apa sebab dia mengucapkan ini? Itu ada kisahnya nanti. Kemudian dia mengatakan inna ummi, sesungguhnya ibuku, kuntu uriduha al-Islam, aku menginginkan dia untuk masuk ke dalam Islam karena ibunya musyrik. Musyriknya agama apa? Musyriknya dia agama Nasrani. Fatabah, lantas ibunya pun menolak. Fakultulah, maka aku katakan padanya. Jadi Abu Hurairah ini mengatakan mendakwai Islam kepada ibunya suatu hari. Fa'abat, namun ibunya menolak. Malah justru di Sahih Muslim disebutkan ibunya justru mengucapkan suatu perkataan yang mana perkataan tersebut mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat Abu Hurairah menangis. Karena para sahabat itu mereka lebih mencintai Nabi, lebih mencintai mereka kepada bapak ibu mereka. Dan ini keimanan kita, keimanan mereka seperti itu. Kita tidak boleh mendahulukan kecintaan orang lain di atas kecintaan Rasul SAW. Akidah muslimin, iman yang sempurna itu adalah mendahulukan cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada ibu dan bapak. Sebagaimana yang Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku mencintaimu, tapi tidak lebih cintaku kepada ibu bapakku. Nah, kata Rasul, engkau belum mencintaiku. Kemudian Umar datang lagi, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada bapak dan ibu. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau tidak dapat mencintaiku. Ibunya menolak,
Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hurairah, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Hurairah ketika mendatangi Nabi alaihi wasallam ini menangis. Kenapa dia nangis? Karena ucapan ibunya tadi itu. Di mana ibunya mengucapkan suatu ucapan yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat saya hati Abu Hurairah menangis. Di sisi lain dia mencintai ibunya, di sisi lain dia mencintai Rasul SAW. Maka dia datang kepada Rasul, mengadu kepada Rasul. Fakultu, aku mengatakan kepada beliau, Udha'ullah Allah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk ibuku. Berdoalah kepada Allah untuk ibuku. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan di sini, Fada'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, doakanlah ibunya Abu Hurairah agar Allah memberi petunjuk, agar Allah memberi hidayah. Dalam Sahih Muslim dikatakan seperti itu. Fada'a, maka Rasulullah SAW berdoa. Di Sahih Muslim disebutkan doanya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunda Abu Hurairah. Lantas ketika Rasulullah SAW mendoakan ibunda tersebut, Abu Hurairah ini pulang mutabasyiran, dengan gembira, karena habis doakan sama Rasulullah SAW. Kemudian fa'ataituha, aku pun mendatangi dia, mendatangi ibuku. Ketika mau sampai di rumah, maka ada alaiha bab. Pintu rumahnya itu dikunci sama ibunya. Pintu rumahnya dikunci sama ibunya. Dan ketika dikunci tersebut, ternyata Abu Hurairah mendengar gemericik air yang menandakan ibunya lagi mandi. Kemudian ibunya mengatakan, maka dia Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tetaplah engkau di tempatmu, jangan kemana-mana, tunggu di sini. Maksudnya di depan pintu rumah ibunya. Maka ibunya pun mandi, memakai pakaian, memakai khimar, duduk. Ya, khimar dan jilbab sama berbeda, kan? Beda ya. Khimar itu dalamannya jilbab. Jilbab yang lebar, yang panjang. Kalau ada nutupi atau enggak? Cuma ada nutupi di sana. Cuma ada nutupi atau enggak? Apa beda jilbab dari khimar? Dijelaskan sama sini. Jadi kalau perempuan pakai segini, ini namanya khimar. Yang disyariatkan bukan khimar. Yang disyariatkan itu adalah jilbab. Jilbab itu menutup seluruh tubuh. Dan nah, setelah selesai mandi, fakal dibuka pintu oleh ibundanya. Kemudian ibundanya mengatakan, dia Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, aku telah masuk Islam langsung. Aku telah masuk Islam. Mendengar ibunya mengatakan demikian, maka Abu Hurairah balik lagi kepada Rasulullah SAW. Maka dia balik kira-kira senangnya bukan main. Ibunya masuk Islam. Bayangkan bagaimana dengan para sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir hayatnya Rasulullah SAW, dan mereka justru mendapati orang tuanya tidak masuk Islam. Seperti siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Terus anaknya Utsbah bin Rabi'ah yang masuk Islam di akhir-akhir, Sufyan bin Umayyah, di mana bapaknya itu perang Badar dan mati di perang Badar. Nangisnya tidak, misalnya bukan main. Ketika dia masuk Islam, dia tahu kebenaran Islam, ternyata bapaknya sudah mati duluan di perang Badar. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, dia masuk Islam menjelang wafatnya Rasulullah SAW ketika peristiwa penaklukan Fathul Makkah. Masuk Islam, teringat bapaknya, seandainya bapaknya takut kalau
Hurairah senangnya bukan main. Dia balik kepada Rasulullah SAW. Dia ngabarkan kalau ibunya itu masuk Islam. Ini ada fa'akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku mengabarkan kepada Nabi tentang keislaman ibuku. Tentang keislaman ibuku. Dan mengabarkan ini kata Hurairah di Sahih Muslim. Fa'ataitu wa ana abki nafar. Aku mendatangi Rasul dan aku nangis saking senangnya, kata Hurairah. Nangis saking senangnya, bayangin. Kemudian dia ngomong pada Rasul, ini rekamnya ya dari sini. Dia ngomong pada Rasul, ya Rasulullah, absyir, qad istajaba Allah da'wataka. Ya Rasulullah, absyir, bahagialah, karena sungguh Allah telah mengijabahi doamu. Bahagia ummah Abi Hurairah, dan Allah telah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fahamdallahu wa asna alaihi. Kemudian Rasul mengucapkan hamdalah, memuji Allah. Kemudian Rasul mengatakan khairan, alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian setelah itu faqala Abu Hurairah mengatakan kepada Rasul, ketika Rasul mengatakan khairan, Abu Hurairah mengatakan kepada Rasul, "Ud'ullah li wa ulaykum." Ya Rasulullah, doakan aku dan ibuku kepada Allah. Mintakan kepada Allah aku dan ibuku. Maka Rasul mendoakan Abu Hurairah, Allahumma abduka Abu Hurairah, ya Allah, hambamu Abu Hurairah wa ummuhu dan ibunya ahibbahuma ilan nas. Jadikanlah manusia mencintai keduanya. Karena doa inilah Abu Hurairah mengatakan di atas, tidaklah seorang pun mendengar namaku, baik Yahudi maupun Nasrani, kecuali dia mencintai aku. Gara-gara apa? Gara-gara doa Rasul SAW yang ada di bawah ini. Ya Allah, jadikanlah manusia mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Kalau dalam Sahih Muslim di sini lebih lengkap doanya seperti ini, Masya Muslimin. Allahumma ya Allah, habib, cintailah ubaidaka hadha, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya, ila ibadikal mu'minin, dan jadikanlah orang-orang beriman mencintai keduanya. Kalau dalam lafaz Sahih Muslim itu bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi orang-orang yang beriman. Jadi jadikanlah orang-orang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Wa habib ilaihim al-mu'minin, dan jadikanlah orang-orang beriman mencintai Abu Hurairah. Lantas Abu Hurairah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Fama khuliqa mu'minun," maka tidak ada seorang mukmin pun yasma'u bi, yang mendengar namaku, wala yarani, dan melihatku, illa ahabbani, kecuali mereka pasti mencintaiku. Baik, para jemaah, faedah hadis ini hanya sedikit di kitab ini. Kita baca faedahnya sedikit, kemudian saya tambah sedikit, kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Nah, pada dasar dalam fikih hadis masuk fikih, nanti segala syarah kalimat itu sudah termasuk ke dalam arti dari hadis. Dia fikih hadis. Fikih hadis. Awalan fi istijabah doa Rasulullah SAW al-qawl la'in al-qawl la'in mas'uli wa huwa min a'lami nubuwwati SAW. Sanian yang pertama, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang mustajabnya doa Rasul SAW al-qawl, langsung, secara langsung, tanpa ditunda. Jadi Nabi SAW dalam beberapa riwayat, apabila beliau berdoa itu beliau langsung dikabulkan. Tapi ada kalanya Nabi SAW itu berdoa tidak langsung dikabulkan. Contoh Nabi SAW berdoa langsung dikabulkan, di antaranya doa Nabi kepada Abu Hurairah. Yang kedua doa Nabi kepada Umar. Yang ketiga doa Nabi ketika ditawari oleh malaikat As-Sabai, 2 guru besar pada peristiwa Taif
kita hal itu. Kenapa Rasul dijaga para jemaah? Karena ucapan Rasul, ketika Rasul itu mengucapkan maka dia jadi syariat. Ya, ketika Rasul mengucapkan maka dia jadi syariat. Dia langsung dijawab. Tapi ada kalanya doa Rasul tidak langsung diijabah untuk beberapa waktu lama. Tapi pasti dijawab. Contoh, Rasul berdoa kepada Allah agar Allah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Itu tidak langsung dijawab. Itu beberapa bulan baru turun wahyu Allah palingkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi nggak langsung dikabulkan. Contoh lagi, kalau antum dengan baca sifat sholat Nabi, di situ ada sebuah hadis di mana Rasul berdoa kepada Allah dengan 3 hal. Saya lupa yang kedua, pertama saya juga lupa. Yang ketiga Rasul minta, ya Allah jangan jadikan umatku berbeda belah. Kemudian Rasul mengatakan, namun Allah tidak mengabulkan doaku ini. Allah tidak mengabulkan doa yang ketiga. Coba dengan lihat sifat Nabi Sya'alban yang kalau terjemahan. Ini di bagian awal-awal. Nabi minta kepada Allah dengan 3 hal. Yang pertama kalau tidak salah, janganlah umatku ini dimatikan dengan kemarau yang panjang. Itu dikabulkan sama Allah. Yang kedua itu saya lupa. Yang ketiga, janganlah Allah itu, intinya jangan sampai Allah itu memecah belah umatku. Yang ketiga ini tidak Allah kabulkan. Berarti perpecahan kaum muslimin itu adalah sunnah Allah dan masih terjadi. Karena ketika Nabi minta itu tidak Allah kabulkan. Jadi doa Nabi itu dijawab secara langsung di ayat mas'ul kepada orang tertentu, kepada person tertentu. Bahwa min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara tanda-tanda nubuwah. Nubuwah itu tanda-tanda kenabian. Jadi Nabi SAW itu untuk membuktikan bahwa dia seorang Nabi, itu dia punya tanda-tanda nubuwah atau tanda-tanda kenabian. Dan itu sangatlah banyak. Misal ketika perang Khaybar, ketika para sahabat menggali parit, ada sebuah batu yang keras tidak bisa dipecahkan. Lalu Nabi SAW yang memecahkan batu tersebut, kemudian Nabi tersenyum. Pukulan pertama Nabi tersenyum, pukulan kedua Nabi tersenyum, pukulan ketiga Nabi tersenyum. Kemudian ditanya oleh para sahabat, Nabi mengatakan pukulan pertama ada cahaya, tiga pukulan ada cahaya. Yang intinya adalah cahaya itu menunjukkan kepada Nabi tentang gerbang Romawi, gerbang Syam, dan gerbang Baitul Maqdis. Dan artinya adalah kelak kaum muslimin akan menaklukkan 3 gerbang ini. Dan itu menjadi tertawaan kaum Quraisy. Mendengar itu menjadi tertawaan kaum munafik di Madinah. Mana bisa orang Islam yang jumlahnya kecil di Madinah bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Syam, bisa membuka gerbang Baitul Maqdis Yerusalem. Tapi sahabat imannya bukan kaleng-kaleng. Iman mereka itu yakin, bukan sekedar akal-akalan. Kalau akal-akalan mereka tidak akan percaya. Jumlahnya sedikit, bagaimana bisa menaklukkan 3 gerbang ini? Apalagi Romawi itu tentara terlatih, apalagi Persia, di mana Romawi dan Persia ini telah berperang selama 700 tahun. Jadi sudah pengalaman perang, sudah elit 700 tahun Persia dan Romawi perang. 700 tahun dengan total 90 kali peperangan, 90 sekian peperangan. Ada Romawi menang, ada Persia menang. Tapi ternyata kenabian beliau terbukti. Ini namanya tanda-tanda nubuwah. Jadi faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa doa Nabi SAW itu dijawab. Contoh lagi apa? Contoh lagi hadis tentang perempuan yang sakit epilepsi, penyakit ayam. Dia datang kepada Rasul SAW minta doa. Rasul mengatakan seperti ini, aku bisa saja mendoakan engkau untuk sembuh dan pasti akan sembuh. Tapi kalau engkau mau bersabar, bagimu surga. Maka perempuan ini memilih apa? Bersabar. Intinya Nabi mengatakan, kalau Nabi mendoakan perempuan untuk sembuh, maka pasti akan sembuh. Otomatis. Contoh lagi, waktu perang Khaybar,
Ali ibn Abi Thalib itu matanya buta, bukan buta, sakit mata tidak bisa lihat. Nabi kepengen memberikan bendera Khaybbar. Sahabat sudah mati dari pagi sampai malam, dari malam sampai subuh mulai nanti bendera. Ternyata ketika Rasul buka pintu, Rasul mengatakan, Aina Ali ibn Abi Thalib, mana Ali itu? Sudah mulai ingin dapat bendera, kok yang dicari Ali. Jangan tahu apa resikonya orang yang dapat bendera. Mati duluan. Kalau orang perang yang dicari dia bukan bendera itu, mati duluan. Karena kalau bendera jatuh berarti pasukan akan terkaget. Karena pemimpinnya mati duluan. Makanya bendera tidak boleh jatuh. Yang dicari Ali. Dikabarkan Ali sakit mata. Maka Nabi mengatakan, datangkan Ali kepadaku. Itu tadi kita berdoa bisa. Tadi kita berdoa. Datangkan Ali kepadaku sama Nabi dapat dihindari. Makanya Ali dihindari sama Nabi langsung sembuh. Ini contoh nubuahnya Nabi SAW. Ludahnya itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua, Sanian Irsul walid ala islami Irsul walad ala islami ummihi min haitsu aradul islami alaiha wa talabu du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ini walad, bukan walid. Kalau walid orang tua. Jadi semangat seorang anak, semangatnya seorang anak ala Islam ummihi, atas keislaman ibunya. Semangatnya maksudnya seorang anak cinta Abu Hurairah untuk mengajak ibunya ke surga dengan masuk Islam. Min haitsu ardul Islam, dengan cara mengajak kepada Islam, wa talabu doa Rasulullah SAW, dan meminta kepada Rasulullah SAW doa hatta ta'niqahu, sehingga akhirnya doa itu diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Abu Hurairah bersemangat untuk mengislamkan ibundanya. Saking semangatnya sampai dia rela untuk minta doa kepada Rasul SAW. Dan ini menunjukkan para jamaah bahwasannya hidayah itu tidak selalu dengan nasihat. Hidayah itu tidak selalu dengan dalil. Ada orang melakukan kesalahan, untuk bisa orang ini tidak melakukan kesalahan atau kemungkaran, tidak harus dengan dalil. Fulan, kalau dalilnya bla 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 bla. Fulan ini dalilnya bla bla bla. Tidak harus seperti itu. Justru ada kalanya seseorang itu berubah menjadi baik dengan doa. Ini ibunya Abu Hurairah. Dia berubah jadi baik apa ada dalil. Abu Hurairah tak perlu kasih dalil, tapi dia berubah dengan doa. Ustaz itu kan doanya Rasul, ada masalah. Intinya dengan doa. Lihat Umar masuk Islam bukan dengan dalil, tapi dengan doanya Rasul SAW. Di mana Rasul mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar. Dua Umar ini siapa? Amr bin Hakam atau Umar bin Khattab. Amr bin Hakam itu Abu Jahal. Umar bin Khattab, ya ini Umar bin Khattab. Dengan doa, bukan dengan dalil. Jadi, kalau panjenengan ingin merubah seseorang menjadi baik, itu tidak harus dengan nasihat. Justru kadang-kala banyak orang menjadi baik itu lebih ampuh dengan doa. Dari doa itu nanti Allah yang datangkan jalan bagaimana dia bisa berubah. Entah ada orang lain, entah ada musibah yang menimpa dia sehingga dia berubah menjadi baik. Jadi untuk merubah orang menjadi baik, itu yang paling penting itu doa. Gimana ya? Doa. Terus yang kedua yang paling penting itu apa? Yang paling penting untuk bisa merubah orang lain itu harus merubah mulai dari diri sendiri. Karena ada kalanya Allah itu merubah orang lain
dia itu rajin baca Quran tanpa disuruh. Ternyata ketika dilihat orang tuanya juga suka baca Quran. Padahal orang tuanya nggak pernah nyuruh anaknya baca Quran. Tapi karena anak ini melihat orang tuanya suka baca Quran, maka dia pun niru suka baca Quran. Artinya apa? Ketika orang tuanya berubah menjadi baik, maka anak ini otomatis Allah berubah menjadi baik. Berubah seseorang menjadi baik itu adalah urusan hati para jemaah. Ini Pak, urusan hati. Hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, untuk berubah hati gimana caranya? Minta sama Allah. Yang kedua, rubah diri kita menjadi baik. Kemudian ada faedah lagi yang ketiga. Memang di sini tidak ada. Saya tambahin. Yang ketiga, hidayah itu ada dua. Hidayah bayan dan hidayah taufik. Hidayah bayan itu dengan nasihat kepada orang lain menjelaskan, oh ini bersalah, ini haram, ini hidayah bayan. Tapi untuk dia berubah kepada ke arah kebaikan, untuk bisa dia berubah ke arah kebaikan, itu harus dengan hidayah taufik. Hidayah taufik ini sebabnya turun itu kalau kita menyampaikan hidayah bayan. Tapi tidak selalu ketika hidayah bayan disampaikan turun taufik, tidak selalu. Ada kala taufik itu turun ketika dengan cara berdoa. Nah, hidayah taufik itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan di hadis ini menunjukkan bahwa hidayah itu murni milik Allah, murni taufik milik Allah. Buktinya apa? Ketika Abu Hurairah menjelaskan ibunya tentang Islam, dan ini dari hidayah bayan, ibunya tolak, ibunya nggak tahu tentang, bahkan mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti belum hidayah taufik. Baru ketika Rasul yang mendoakan, baru Allah memberikan hidayah taufik. Dan hidayah taufik inilah yang menentukan hati seseorang untuk berubah. Maka para jamaah, seseorang tidak boleh berputus asa dari namanya hidayah taufik. Hidayah bayan terus dilakukan sampai kapan? Sampai Allah menurunkan hidayah taufik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini tentang ajar orang tua kepada Islam atau menuntut orang tua kepada kebaikan. Dan di antara bentuk berbakti seorang anak kepada orang tua adalah dia menasihati orang tuanya. Justru kalau dia tidak menasihati orang tua, justru ini merupakan bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua, karena anak tersebut membiarkan orang tuanya terjatuh ke dalam jurang api neraka. Allah bisa bertafadhol, dia mau bertanya, kita silakan. Ada waktu mau kesini. Assalamualaikum. Kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada perbedaan? Kemudian Imam Muslim itu tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, padahal Imam Bukhari itu kan salah satu guru beliau. Kemudian yang kedua mengenai wanita yang kena penyakit air tadi. Apakah kita kalau kena penyakit sesuatu penyakit kemudian kita bersabar, apakah ada jaminan kita masuk surga gitu? Nah, yang pertama, kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari? Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Yang tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hadisnya Imam Yahya Al-Bukhari, gurunya Bukhari. Imam Muslim ini dia berguru ke dua guru waktu itu. Dia berguru ke Bukhari, dia berguru ke Abu Yahya Al-Bukhari. Abu Yahya Al-Bukhari ini itu gurunya Al-Bukhari. Ketika terjadi fitnah yang mengatakan Bukhari berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Kita sudah bahas fitnah itu di biografi Bukhari waktu pada lebar. Dan Imam Muslim aku ternyata ini cuma fitnah doang. Buktinya apa? Buktinya dengan Imam Bukhari menulis bacaan Al-Quran adalah makhluk. Berupa kitab yang sangat tebal sekali yang berjudul Khalqu Af'alul Ibad. Khalqu Af'alul Ibad, yang merupakan kitab bacaan Imam Bukhari yang mengatakan
gara-gara ada jamaah yang tanya. Loh, bayangin itu, hati-hati itu. Makanya Ustaz-Ustaz itu dipotong videonya itu. Ya ini awalnya ada jamaah yang tanya, nggak paham, nggak jelas, disimpulkan sama dia. Oh, ternyata Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal nggak pernah Bukhari mengatakan itu. Saatnya sama jamaah ini disebarkan sampai terdengar sama gurunya Al-Yahya Yahya Al-Quli ini. Ketika gurunya mendengar, langsung gurunya mengatakan, barang siapa yang hadir di majelisnya Bukhari, janganlah dia hadir di majelis sampai kayak gitu. Nah, Imam Muslim ini ketika mengetahui fitnah ini dan dia telah mengetahui bahwa Bukhari tidak kebenaran, maka akhirnya Imam Muslim membuat hadis-hadis yang dia riwayatkan dari Yahya Al-Quli, tapi dari Bukhari dia riwayatkan, tapi tidak semuanya, tidak semuanya. Makanya dalamnya mutafaq alaih. Itu bisa dicari, saya lupa berapa hadisnya. Itu waktu itu saya tahu masalah ini ketika mempelajari Mukhbarul Fiqh. Mustalah hadis tapi pakai kitab Mukhbarul Fiqh. Karena itu hanya Al-Asqalani di sofa di kampus yang disyarah oleh Syekh. Jadi beliau jelaskan seperti itu. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Bukhari, tapi tidak semua dalam Muslim itu riwayat Bukhari, tidak semuanya. Terus wanita yang kena air apa ya? Tentang penyakit, kalau aku mau bersabar sesuai hadis Rasulullah SAW, surga. Kalau mau berobat sebagai ikhtiar juga tidak mengapa. Bahkan saya pernah menemukan membaca kitab, bahkan di antara para ulama itu mengatakan bahwa berobat itu merupakan suatu cara yang mengurangi tawakal, mengurangi kemurnian tawakal. Orang Islam yang tawakalnya tinggi sudah dia sabar, nggak apa-apain. Tapi saya nggak setuju dengan ini. Saya pribadi nggak setuju dengan ini. Tetap harus berobat. Kenapa? Dia harus sembuh. Karena ketika dia sakit, dia akan terhalangi dengan banyak kebaikan. Makanya kalau dia punya keluarga, dia nggak bisa ini, dan sebagainya. Jadi dia harus ikhtiar untuk sembuh. Dan saya cenderung mengatakan bahwa ikhtiar itu sama sekali tidak mengurangi tawakal. Aku bisa baca penjelasan ini di kitabnya Ibnu Qayyim yang judulnya ada berdoa tentang bahwasanya ikhtiar itu tidak mengurangi tawakal. Ya, ikhtiar tidak mengurangi tawakal. Orang yang ikhtiar bukan berarti tidak tawakal. Justru dia ikhtiar itu dalam rangka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oh iya, kemudian saya mau tambahkan lagi dari sini saya terlupa. Bagaimana lihat ketika ibunya Abu Hurairah Rasul Islam, ibunya mandi, betul? Mandi di sini itu adalah mandi jenazah. Jadi ada khilaf antara para ulama tentang orang yang masuk Islam. Apakah orang yang masuk Islam itu disyariatkan mandi atau tidak? Karena Umar ketika masuk Islam dia mandi, ibunya Abu Hurairah ketika masuk Islam dia mandi. Dari sini sebagai ulama mengatakan orang yang masuk Islam itu dia disyariatkan untuk mandi jenazah, membersihkan dirinya dari najis, dari hadas berupa hadas kekafiran atau kekufuran. Tapi sebetulnya mengatakan orang yang masuk Islam tidak wajib mandi. Buktinya apa? Ratusan sahabat yang masuk Islam tidak ada satupun yang Nabi perintahkan masuk untuk mandi. Contoh ketika Baiat Aqabah, datang rombongan orang dari Madinah, ratusan orang masuk Islam. Nabi tidak mengatakan setelah ini kalian mandi, tidak. Di sini menunjukkan bahwa orang masuk Islam tidak perlu mandi. Maka dari sini para jamaah, orang yang masuk Islam lebih utamanya mandi. Walau itu badan terakhir. Saya kotor badan saya dengan apa ya badan terakhirnya? Oh iya, masalah mandi. Mandi orang yang masuk Islam. Gampangnya betul. Jadi mendawai bagaimana kalau orang tua mengalami kita, soalnya tiap hari kita maaf ya dawai atau kita kasih bagaimana sering orang tua kan masih ikut hijau maksudnya hijau, jadi masih ikut
hal-hal yang semacam itu bahasa. Tapi orang tua itu marah, senang marah dengan kita. Gitu. Apakah kemarahan orang tua itu juga bisa mengakibatkan kita nanti Allah juga marah dengan kita bahasa. Terus yang kedua, apakah boleh kita minta doa kepada Pak Ustadz? Ya, soalnya doa kita merasa kita belum terkabulkan tentang hidayah orang tua kita. Pak Ustadz, kalau Ustadz doakan orang tua kita, bukan Rasul Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz yang kita minta Allah supaya orang tua kita mendapat hidayah, segera mendapatkan hidayah. Saya doakan ketika sedih, ketika persendirian, kita di depan umum. Saya doakan ketika saya persendirian nanti. Dan saya doakan semua kaum muslimin, terutama saudara kita di Palestina, anak-anak kaum muslimin, wanita kaum muslimin, buat saya dan para jamaah, terutama para pengurus masjid yang Masya Allah dulu saya sempat pikir ini masjid siapa yang menguruskannya. Ternyata ada prinsip begini pada jamaah, kalau sesuatu punya Allah, Allah yang akan jaga. Kalau sesuatu punya Allah, Allah yang akan jaga. Masuk di sekolah ini, itu kita berdua, saya suka itu seperti itu. Ini sekolah ini lagi kapan jaga? Tidak ada muridnya soalnya. Tapi beliau bilang ke saya, Ustaz, kalau kita melakukan ini karena Allah, nanti biar Allah yang urus. Terserah Allah, mau dikasih berapa, biar Allah yang urus. Ya, mungkin sekarang masih ada. Demikian juga pengurus masih ada Pak Selamat. Saya doakan semoga panjang umur berkah. Semua pengurus yang ada, semua jamaah. Ya jamaahnya kalau ada sekutuan, dia gitu. Jamaahnya itu aja. Tapi nanti ada yang baru, ada Purpon datang, ada Panahan datang, ada Pak Saiful datang. Ternyata selalu ada gantinya. Dan itu urusan Allah yang jaga. Allah yang jaga. Jadi saya doakan semuanya, saya mendoakan semuanya. Nah, kemudian tentang orang tua tadi, bagaimana nasihat orang tua, ya dinasihatin terus. Tidak berhenti. Kalau dia marah, ya biarkan dia marah. Lebih baik dia marah daripada dia dibakar. Gitu kan? Makanya Rasul mengatakan, janganlah merasa segan terhadap orang lain, menghalangi dirimu untuk mengutarakan suatu kebenaran. Rasul mengatakan, janganlah rasa segan kepada orang lain, menghalangi dirimu untuk mengatakan suatu kebenaran. Karena ada orang mau ngomong kebenaran itu sungkan sama orang, ya kan? Rasul mengatakan itu, janganlah rasa sungkan menghalangi kamu untuk mengucapkan suatu kebenaran. Ya biar dia marah. Tegakkan nasihat terus. Kan kita ingin dia ke surga. Kalau justru kalau kita berhenti dari nasihat, maka beliau akan panas. Terus dinasihati sambil didoakan. Siapa tahu kalau dengan nasihat tidak bisa, dengan doa bisa. Kalau dengan doa barangkali Allah turunkan hidayah dari jalan yang lain. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya cuma marah. Tidak sampai rajin kayak kalau Nabi Ibrahim kan. Kalau sampai rajin kan ini saja, dirajar saja, Ibrahim masih terus menjawabkan bapaknya, menjawab bapaknya, tidak berhenti. Apalagi ini dari sesuatu ini. Beliau mengatakan ini, saya mengatakan ini ketika musyawarah Sahih Bukhari, dia menentukan at-ta'liq ala Sahih Bukhari 3 juta harganya. Jadi mahal itu 3 juta harganya. Saya baca di situ, saya tidak punya, tapi saya baca PDF-nya waktu itu, waktu mencari bahan kajian Al-Bukhari ini, beliau ngomong begitu. Di antara bentuk bakti kepada orang tua itu menasihati orang tua, meskipun dia marah, tetap menasihati. Lihatlah Ibrahim, nasihatnya dari Ibrahim. Dia tetap menasihati bapaknya, meskipun bapaknya mengatakan, Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti, maka kamu akan aku baca. Seperti itu, terus saja. Kemudian yang kedua sudah ada lagi.
dia berangkat. Iya. Tidak berusaha, dia mudah marah, kan berangkat. Iya. Apa balasannya mengikuti perintah orang tua? Begini para jemaah, kita ini kadang berada di situasi yang serba dilema. Ya, jika diangkat itu nanti malah bahaya, diangkat di sisi lain kita menunggu sekarang dulu. Kalau saya pribadi saya angkat. Kenapa? Karena sisi masalahnya lebih besar dibanding tidak diangkat. Kalau kita tidak angkat, ya mungkin kita akan tidak mendapatkan dosa tersebut. Tapi ini orang tua nanti akan bisa mendapatkan celaka. Nah itu apa yang kita jalan kita tidak tahu. Maka apabila berkumpul dua mafsadat, maka lihat mafsadat yang paling besar. Dan yang paling besar ini yang dihindari. Itu gaya fikirnya. Terus yang kedua, kita saya angkat. Tapi kan kita bisa meninggal dalam hati kita. Kita mengantar ini bukan dalam rangka setuju video itu, tapi kita mengantar ini dalam rangka agar dia tidak kenapa-napa di jalan. Terus yang ketiga, kita antar ini bukan karena kita setuju, tapi kita antar ini karena memang beliau awam. Karena orang tua yang awam, apalagi orang tua yang sepuh zaman muda lahirnya zaman 90-an, 80-an, 70-an, itu kadang-kadang otak mereka, pikiran mereka itu nggak nurut kalau kita jelaskan pakai dalil, nggak nurut. Mau dipakai bahasa apapun itu tidak nurut. Sehingga kadang mereka mengatakan itu seperti ini Islam sholat. Jadi yang mereka tahu itu kadang-kadang Islam itu ya cuma sholat doang. Tapi itu penjelasan mereka itu nggak bisa pakai dalil, nggak bisa pakai dalil. Nah di sini kita butuh sabar. Itulah kenapa saya pilih angkat. Dan ini sebagaimana ibu saya itu dulu nggak pernah ngaji sampai akhirnya ikut tahlilan, yasinan, tapi nggak bisa baca Quran lagi. Dibiarin sama habis saya, dibiarin sama ayah saya, dibiarin sampai berapa tahun, puluhan tahun, dibiarin. Kata ayah saya, si penting jadi ngaji daripada tidak mau. Artinya apa? Mengambil masalahnya, mengambil masalahnya kecilan. Mungkin dia mau ngaji, daripada tidak mau ngaji. Sampai dikasih tahu sedikit, sampai akhirnya sekarang bisa meninggalkan semua secara keseluruhan. Jadi tidak bisa langsung saklek, itu tidak bisa. Seperti dengan malu aku di tembok nggak bisa. Sampai pakunya masuk ke tembok seperti itu bisa. Kemudian yang jenengan tadi orang tua lama yang terakhir dapat dari saya itu hadis sudah lama kita bahas. Itu dijelaskan para ulama. Marahnya orang tua yang menghendakkan marahnya Allah itu kapan? Ketika orang tua marah pada hal-hal yang kita tidak lakukan yang berkaitan dengan yang disyariatkan oleh Allah. Kalau orang tua marah tapi pada hal-hal yang diharapkan oleh Allah, maka ini tidak termasuk dalam kemurkaan Allah. Misal, lupa rokok, jangan tidak mau beli rokok. Orang tua marah, apakah Allah akan marah juga? Tidak, Allah tidak akan marah karena marahnya orang tua itu berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Marahnya orang tua yang mendatangkan marahnya Allah itu apabila dia berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan, disyariatkan oleh Allah. Misalnya sholat sebu dan bisa juga kemarin ibunya marah, maka ini mendatangkan apa? Kemarahan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu kan? Tanpa konflik yang ada banyak berikutnya bisa disampaikan di depan lebih. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa